Halo semuanya, kembali lagi di Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, kali ini saya nggak sendirian. Hari ini saya ditemani sama narasumber yang luar biasa banget. Beliau adalah seorang HR practitioner dan juga seorang content creator di bidang karir dan keuangan. Nah, pasti banyak banget yang juga udah tahu beliau. Beliau adalah Mas Samuel Ray. Halo, selamat pagi Mas Sam. Pagi Mas Rifan, pagi teman-teman semua. Oke, apa Apa kabar Mas kabar? Sam? Baik-baik, Baik, apa kabar juga? baik. Sehat-sehat ya Mas ya? Sehat-sehat, Mas Sam. Semoga sehat-sehat juga ya. Sehat-sehat, harus semangat. Harus semangat. Oke, teman-teman. Nah, di hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Sam ya. Topik kita hari ini kita akan bahas seputar frugal living dengan Mas Samuel Ray karena di channel YouTube-nya Mas Samuel ini juga cukup banyak ya, banyak cerita tentang frugal living ya, bagaimana ngebantu sampai dengan titik saat ini. Nah, ini mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua yang sekarang juga lagi dalam tahap ingin memperbaiki keuangan, ingin menjadikan keuangannya lebih baik lagi. Oke, nah sebelum kita mulai, mungkin Mas Sam boleh cerita sedikit nggak latar belakangnya, kemudian mungkin kayak perjalanan karir sedikit, dan saat ini kesibukannya apa aja sih Mas Sam? Silakan Mas Sam. Oke, thank you Mas Rifan. Jadi mungkin lahir sih di Jakarta ya, dari kecil di Jakarta, tumbuh besar juga di sini. Kemudian pendidikan, kebetulan waktu itu pada saat kuliah aku dapat beasiswa sekolah ke Jepang. Kemudian di sanalah ketemu dengan istri. Istri juga kebetulan kuliah di tempat yang sama. Kemudian setelah sekolah di Jepang selesai, kami sama-sama pulang kembali ke Indonesia, kembali ke Jakarta. Waktu itu keputusannya setelah menimbang-nimbang kelihatannya perjalanan karir di negeri sendiri bisa lebih potensial dibandingkan di luar negeri. Gitu. Dari sisi promosi, kemudian perkembangan karir yang bisa dirasakan. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk sama-sama pulang. Fast forward 10 tahun, saya mostly di industri perbankan dan keuangan, bekerja sebagai HRD gitu. Jadi meskipun bekerja di perbankan tapi tidak menawarkan ini ya kartu kredit ataupun produk-produk perbankan lainnya, tapi saya di HRD jadi nawarin kerjaan Mas. Oke. Nawarin kerjaan, rekrutmen, training dan lain-lain. Nah, 10 tahun berjalan, di tahun 2019 itu ada teman saya Andrea yang ngajakin bikin konten gitu. Coba dong share di Instagram seputar HRD-HRD-an katanya, karena banyak yang suka cara interview yang baik gimana. Waktu itu belum banyak, sekarang kan udah banyak ya content creator HRD kan bertebaran gitu ya. Kalau dulu 2019 berbeda sih situasinya gitu. Aku ngeliat belum ada yang lakukan, jadi aku mulai sharing aja seputar cara bikin CV yang bagus gimana, cara interview yang baik dan benar gimana, cara follow up setelah interview gimana, dan puji Tuhan ya konten itu membantu banyak orang. Jadi kesibukan itu berlanjut jadi semacam hobi atau side business ya. Jadi selain saat ini masih ngantor, juga setelah pulang kantor atau di waktu luang aku juga nyiapin konten gitu, baik untuk di Instagram maupun di YouTube. Oke. Oh, keren banget nih, Mas Sam. Kalau misalkan kan kita juga tahu ya, Mas Sam kan ada channel YouTube juga, ya kan? Nah, ngebahas bukan hanya seputar HR, tapi juga bahas tentang karir, keuangan, dan pendewasaan diri nih, Mas Sam. Nah, apa nih yang mendorong Mas Sam atau tujuan Mas Sam untuk membuat channel bukan hanya tentang HR, tapi juga tentang karir, keuangan, dan pendewasaan, Mas Sam? Iya. Jujur awalnya pas buka channel itu follower juga dari Instagram yang minta gitu. Mereka bilang, Mas bisa nggak dibikin dalam format video supaya kita bisa ada yang ditonton, karena kalau ditonton rasanya kayak di interview langsung, jadi bisa latihan gitu katanya gitu. Ya udah mulai dari situ aku mulai konten setahun pertama tahun 2020 aku mulai konten pas corona ya, jadi banyak waktu di rumah gitu kan, karena nggak harus commuting ke kantor, jadi ya udah begadang agak malam, jadi habis anak tidur taping rekaman gitu. Nah tapi masuk tahun kedua sebenarnya awalnya iseng-iseng gitu, Clau gitu, istriku Claudia ikutan konten mau nggak, ikutan bikin konten di YouTube mau nggak gitu.
temenin aku, kita cerita soal budget gitu. Jadi bulan Agustus kemarin cerita soal budget. Karena menurut kita pribadi, akhirnya jadi nggak cukup kalau cuma cerita soal karir aja. Jadi nggak cukup kalau cuma cerita soal naik gaji aja. Karena setelah naik gaji, biasanya yang terjadi adalah dengan teman-teman lifestyle-nya pun naik. Lifestyle inflation ya katanya ya. Jadi semakin tinggi penghasilan, mobilnya makin bagus, rumahnya makin besar gitu ya. Baju yang dipakai makin mahal, belanjanya makin sering. Jadi akhirnya tidak ada awareness untuk menabung. Sementara kita sadar betul bahwa aku dan istri ada di posisi kita sekarang itu karena kita bukan hanya karena kita ofensifnya bagus, jadi kita promosinya cepat gitu ya, tapi juga kita defensifnya bagus. Ibaratnya main bola kan ada menyerang, ada bertahan gitu ya. Kita bertahannya juga bagus sekali. Jadi aku dan istri rata-rata itu 50-60% dari uang gaji itu pasti kita tabung. Selalu tiap bulan. Kadang bisa lebih dari itu, kadang bisa sampai 80%, kadang bisa 70%, tapi to be safe ya sekitar 50-60% pasti kita tabung. Yang gitu. Nah, itu jadi ya udah berawal dari kegelisahan itu, coba deh kita buka budget kita bulanan gitu. Budget kita bulanan kita ceritain ke netizen. Sebenarnya Ko Samuel ini orangnya seperti apa, keluarganya beneran hemat apa enggak, segala macam. Ya udah kita share aja budget kita. Begitu di-share viral gitu. Jadi ada satu video yang di situ kita buka budget groceries kita tiap bulan. Itu kami ceritakan budget groceries itu artinya belanja sayur gitu ya untuk kebutuhan makan seminggu. Nah, kalau di total sebulan itu 2,5 juta rupiah gitu. Nah, dari 2,5 juta rupiah ini orang berdialog gitu. Wah, banyak bisa ya di Jakarta cuman segitu groseriesnya. Gitu. Terus teman-teman yang di daerah pada protes. Wah, itu masih mahal, di daerah saya bisa cuman 1 juta metik sendiri sayurnya dari kebun kayak gitu. Jadi dialognya berlanjut dan kayaknya aku juga nggak tahu ya apa yang dicari sama teman-teman. Cuman sepertinya ya dengan kita share apa adanya kita, terus kita share bahwa kita bukan orang yang dengan pendidikan keuangan yang luar biasa tinggi, kemudian bahasa yang kita gunakan juga mungkin bahasa sehari-hari ya. Jadi mungkin itu yang akhirnya menimbulkan kedekatan lah dengan audiens gitu. Waktu itu sempat sampai teman-teman lama teman-teman SD yang udah lama nggak kontak tiba-tiba aku nonton YouTube kamu gitu, atau tante dari mana gitu, tante dapat forwardannya dari WhatsApp nih, bagus bikin terus ya gitu. Jadi ya ternyata selain karir ya udah kita menjawab kebutuhan nih ternyata dengan angle yang baru ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sharing berdua itu ya udah kita terusin deh gitu sih. Oke, keren banget Mas Sam. Jadi berawal dari kegelisahan ya, bukan hanya bicara soal tips supaya naik gaji, tapi setelah naik gaji what's next nih, karena banyak yang naik gaji tapi kemudian nggak bisa mengelolanya dan ternyata ya gajinya cuma numpang lewat gitu ya Mas Sam ya. Betul. Oke, nah kita masuk ke topik utama kita hari ini Mas Sam, yaitu tentang frugal living. Nah, di channel YouTube-nya Mas Sam kan juga banyak cerita soal frugal living. Nah, yang saya pengen tanya dan emang penasaran juga nih, Mas Sam. Jadi, kalau menurut Mas Sam sendiri, ya, apakah frugal living itu cocok untuk diterapkan ke semua orang? Nah, dalam kondisi apa seseorang bisa menerapkan frugal living atau dalam kondisi apa seseorang tidak bisa menerapkan frugal living, dan sejauh mana sih kalau menurut Mas Sam pribadi frugal living bisa ngebantu keuangan seseorang? Oke. Jadi kita mulai dengan anekdot lah. Jadi aku dapat satu forwardan Twitter ya dari follower yang nge-tag aku di tweet orang ini gitu. Dia bilang tweet ini berkata kalau orang kaya berhemat itu namanya frugal living. Kalau orang miskin itu bukan frugal living, tapi itu kodrat living. Jadi emang udah harus hemat dari sana. Nah di situ aku juga berawal dari tweet itu, aku juga mulai baca-baca lagi gitu. Ini kan frugal lifestyle ini kan sebenarnya
Financial Independent Retire Early Community yang dari Amerika Serikat. FIRE ya. Aku mulai baca-baca lagi sebenarnya mereka nih orang-orang seperti apa rata-rata gitu. Nah, mayoritas memang datang dari kalau nggak kerjaannya tuh engineer, mereka akuntan, Mas. Jadi orang-orang yang memang secara pendidikan tinggi dan kebetulan high income juga gitu. Nah, jadi memang awal mulanya ya berasal dari komunitas ini. Mereka merasa, oh saya sudah hidup cukup, penghasilan saya tinggi, kenapa saya nggak tabung aja? Kebetulan savings rate saya bisa tinggi, bisa 50% ke atas. Bagaimana kalau saya bisa pensiun dini gitu. Jadi berawal dari situ aku ngelihatnya. Yang salah satu yang terkenal kan namanya Pitt ya. Kalau blognya namanya Mr. Money Mustache, dia bilang dia sendiri umur 28 tahun sudah bisa pensiun dini. Sampai sekarang orangnya masih hidup dan udah in his I think late 30s ya. Masih tidak bekerja gitu. Masih makan dari uang pensiunnya. Nah, tapi with that being said, aku masih merasa sebetulnya oke, mungkin retire early-nya tidak bisa di usia yang sama gitu ya. Mungkin retire early-nya ada yang kami sekarang kejarnya umur 35, sekitar 3 tahun lagi, jadi sekarang aku dan istri sama usia 32. Tapi ada juga yang mungkin 40 baru bisa, 50 baru bisa gitu. Nggak apa-apa gitu. Jadi yang aku mau tekankan adalah si frugal living ini gaya hidupnya gitu. Gaya hidupnya itu sebenarnya semua orang bisa jalanin. Jadi, meskipun mungkin margin yang bisa ditabung berbeda-beda tiap orang, ada yang baru bisa mulai dari 10%, 20%. Tidak semua orang harus langsung seperti kosen gitu, bisa 50% gitu. Ya ada yang nggak kuat juga kali ya gitu. Kalau seseorang gajinya baru 10 juta gitu atau bahkan 20 juta juga mungkin masih berat gitu ya untuk nabung 50%. Jadi menurut aku ambil lifestyle-nya. Kalau lifestyle-nya artinya lifestyle frugal living itu aku ngelihat gaya hidup yang cermat ya. Jadi bukan kita hemat luar biasa tanpa apa namanya? Mengeluarkan uang sama sekali. Tanpa membanding-bandingkan gitu ya. Pokoknya hemat, semua dihemat gitu ya. Tapi tetap ada budget untuk hal-hal yang kita inginkan dalam hidup. Jadi tadi ya groceries, listrik, dan kebutuhan bulanan tentu sudah biasa ya dibudgetkan. Tapi mungkin nggak banyak yang tahu bahwa di dalam keluarga kami yang kami bilang frugal living, kami punya budget untuk jalan-jalan ke luar negeri. Kami punya budget untuk beli barang mewah, misalkan beli tas, beli sepatu gitu ya, baik untuk aku maupun istri. Kami punya budget untuk entertainment. Aku habis ganti komputer, gitu, beli komputer baru yang harganya cukup premium gitu. Jadi frugal living itu tentang hidup cermat. Kita tahu apa yang kita mau dari hidup ini, gitu, dan kita fokus untuk mendapatkan hal tersebut, gitu, menabung, membudgetkan, dan disiplin sama cara kita ngatur keuangan supaya goalnya tercapai. Dan ketika goal tercapai, mungkin kita punya goal baru atau kita jadi bisa mengendalikan keinginan. Misalkan ya tas udah kebeli nih tahun ini, budgetnya ternyata masih sisa gitu, atau budgetnya ternyata udah lewat. Ya udah, selama sisa tahun ini nggak beli tas lagi, tunggu lagi sampai ada budget lagi tahun depan. Jadi kalau memang kita bicara soal, balik lagi, kalau kita bicara soal menabungnya, mungkin semua orang rate-nya berbeda-beda. Tapi aku merasa kalau bicara soal mindset-nya atau disiplin dirinya, itu aku rasa semua orang bisa sih terapkan frugal living. Oke. Nah, tadi ada satu poin nih dari Mas Sam yang aku tangkap juga, antara frugal living itu berkaitan dengan bukan hanya hemat-hemat-hemat, tapi cermat. Nah, itu dihubungkan dengan lifestyle. Betul ya, Mas Sam ya? Nah, bicara soal lifestyle, ini kan mungkin eranya mungkin udah agak berbeda nih. Di mana ya sekarang 2021, 2022, udah era sosial media tuh sudah semakin intens. Ya, apalagi mungkin buat teman-teman yang sekarang masuk ke dalam generasi Gen Z, ya, mungkin yang usianya saat ini mungkin baru 20-an. Ini kan kalau saya ngelihatnya agak susah di tengah era sosial media seperti sekarang ini, ada tuntutan social pressure, susah nih buat Gen Z menerapkan frugal living, ya, di mana mungkin ada sekelompok orang yang peers-nya ngelihat dari apa yang dipakai, melihat dari mobil apa yang dibeli, dibawa. Nah,
Gimana nih Mas Sam menurut Hmm. Mas Sam dengan fenomena yang sekarang, apakah dengan frugal living ini masih bisa diterapkan oleh teman-teman yang mungkin sekarang di usia 20-an dan seperti apa? Hmm. Oke, sebetulnya kalau aku boleh cerita juga, kapan kita sebenarnya mulai ya sadar dan nyebut ini tuh frugal living, itu tuh sebenarnya juga belum lama, Mas. Jadi mungkin bisa dibilang 3 tahun terakhir lah, tiga Hmm, empat tahun terakhir gitu. Kita benar-benar sadar penuh dan kita menabung. Nah, jadi kalau dibilang kita hidup nggak di era sosial media, hidup. Kita juga hidup di era sosial media dan kita juga somehow ya melihat gitu teman-teman kita yang misalkan setahun bisa keluar negeri beberapa kali, rumahnya jauh lebih besar dari kita misalkan, atau ya apapun itulah gitu, keinginan-keinginan lain yang akhirnya mungkin bikin kita nggak fokus. Tapi untuk kita ya, ini mungkin nanti kita cerita Gen Z, tapi untuk kita sebagai pasangan, pokoknya aku dan Claudia tuh kalibrasi. Jadi kita selalu lakukan diskusi tiap habis gajian, kita sekalian ngebahas net worth kita bahas tabungan kita, terus juga kita bahas lagi gitu hmm. apa yang kita inginkan dari hidup ini gitu kan. Pastinya kan dalam sebulan si Claudia ngelihat temannya apa, aku ngelihat temanku apa gitu. Nah, kita berdiskusi aja gitu sebenarnya. Kita sudah bisa bersyukur sebetulnya nih, kita punya rumah yang sudah dibayar lunas, kita punya mobil yang sebentar lagi sudah lunas, habis ini kita mau apa gitu. Nah, Hmm. jadi dengan kita diskusi dan kalibrasi gitu, karena kan sebenarnya keluarga yang menjalani aku dan istri kan. Kita Betul. berdua yang tahu apa yang kita mau. Jadi ketika kita bisa kalibrasi dan saling meyakinkan bahwa kita sudah ada di tempat yang kita inginkan loh dalam hidup ini gitu. Ya akhirnya kita makin yakin dengan jalan yang ada di Hmm. depan kita gitu. Kalau dulu, nah sekarang bahas Gen Z nih, misalkan Nah, teman-teman yang baru masih single atau baru terima gaji gitu ya. Kalau cara aku dan Klau dulu, pada saat kita lagi membangun hidup di awal-awal itu, kita tulis goal gitu. Kita bikin goal kita mau apa. Nah, sekarang kan banyak ya aplikasi, baik itu broker reksadana ataupun bank digital yang teman-teman bisa masukin goal ke aplikasi gitu. Nah, itu juga bisa dipakai untuk misalkan kalian nabung mau umrohin orang tua, mau beli rumah, mau ganti motor, apa segala macam, ditulis gitu. Karena apa yang kita tulis dan apa yang kita cuman pikirkan di awang-awang itu beda gitu Mas, kalau udah ada tulisannya dan udah ada visualnya gitu di depan mata kita. Kayak dulu waktu aku bangun rumah yang sekarang, istriku tuh bikin semacam PowerPoint gitu. Ini rumah kita maunya seperti ini, warnanya kayak gini dan lain sebagainya. Jadi membantu sih kalau teman-teman mau visualisasikan goal teman-teman. Jadi ditulis, oke, tahun ini mungkin nikah dulu, habis nikah mungkin beli mobil atau beli rumah dulu, habis punya rumah baru beli mobil dan dikasih jeda berapa tahun gitu. Jadi itu goal setting. hmm. Terus mungkin yang satu lagi yang helpful buat teman-teman yang mau frugal living tapi masih single Gen Z, mulai habit budgeting. Ini juga aku belajar juga dari Mas Rifan gitu dan teman-teman content creator financial yang lain gitu, bahwa kalau kita mau perbaiki sesuatu, kalau kita mau kalau kita mau lihat muka kita kotor apa enggak gitu ya, badan kita udah rapi, baju kita udah rapi apa belum, kan kita ngaca gitu kan, kita Hmm. ngaca di kaca, kita lihat oh kancingnya belum kepasang, oh mukanya ada keringat sedikit harus dilap gitu. Nah, seperti budgeting itu menurutku seperti berkaca gitu. Berkaca kita lihat neraca keuangan kita tiap bulan seperti apa, Hmm. apa kita nih gali lubang tutup lubang atau Hmm. udah mulai ada sisa nih untuk bisa nabung. Jadi Hmm. mungkin hal yang kedua yang harus dilakukan, pertama tadi goal setting, kedua lakukan budgeting gitu, sehingga kelihatan sih sebenarnya kalian punya ruangan nggak untuk mengikuti keinginan tersebut gitu. Gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk Gen Z pun sebenarnya bisa ya untuk tetap mengikuti lifestyle frugal living ini ya, Mas Sam ya. Bisa. Oke, nah Mas Sam boleh cerita sedikit gak? Tadi kan Mas Sam ada cerita tuh tahapan-tahapannya. Nah ini mungkin akan berguna banget buat teman-teman yang lagi mau menata keluarga. Nah kalau boleh tahu nih Mas Sam, dari kasus Mas Sam dan Ciklau sendiri, untuk ketika membangun rumah tangga,
tahapan-tahapannya apa aja? Kan tentu kita mau bangun kan ada banyak faktor ya, ada banyak items nih, misalkan mulai dari mobil, rumah, dana darurat, kemudian dana pensiun. Nah, sebenarnya step-stepnya itu gimana nih kalau versinya Mas Sam? Apakah pertama dana darurat dulu, begitu yang satu udah accomplish, baru goal yang kedua, begitu goal kedua accomplish, goal ketiga, atau sebenarnya bisa dijalani secara paralel seperti itu? Jujur dulu kita nggak terlalu aware gitu bahwa ada tahap-tahapannya. Kalau sekarang kan katanya dana darurat dulu, terus asuransi, terus baru nabung buat ABCD gitu kan ya. Dulu sih ya simply kita nabung aja gitu. Jadi kebetulan yang dari dulu hemat ya istriku, Klau gitu ya. Nah, dia yang mulai ngelola investasi di awal tuh justru istriku. Jadi kita tabung tuh bukan di instrumen yang susah-susah atau di instrumen yang keren-keren kayak sekarang ada aset kripto lah, ada ya macam-macam lah ya gitu kan, sekarang NFT dan segala macam. Jadi dulu yang kita tahu ya beli emas atau masukin deposito. Dulu benar-benar ini tahun 2012 gitu, informasi tentang keuangan masih minim. Beli reksadana masih harus ke bank, teman-teman ya, mungkin yang ingat era itu gitu, harus ke bank dulu. Nah, kita juga sama. Jadi daripada pokoknya bangun habitnya dulu gitu. Pokoknya bangun habitnya nabung dan tadi mulai ketika mulai bangun rumah tangga sama-sama, balik lagi penting untuk ngobrol sama pasangan kita, prioritasnya apa gitu. Karena kan prioritas tiap pasangan kan mesti beda-beda ya. Kalau untuk kita kebetulan memang kepengen settle down. Jadi setelah nikah kepengen fokus bangun rumah gitu, kepengen punya tempat yang kita bisa tinggalin, dan sama-sama kita berpikir kita nggak mau bayar kontrak gitu, kita nggak mau sewa rumah, kita mau langsung tinggal di satu tempat, karena kita melihat itu satu kerugian ya kalau kita harus bayar misalkan 3 juta, 5 juta tiap bulan gitu aja untuk satu tempat tinggal, itu cuma buat pulang tidur gitu kan. Tapi itu kita ya gitu. Mungkin diantara, nah makanya harus didiskusikan dengan pasangan. Mungkin diantara teman-teman ada yang justru enggak, aku mau jalan-jalan keliling dunia misalkan, atau aku mau tinggal di Bali dulu 2 tahun pertama, sewa aja rumah di Bali. Itu kan lifestyle kita kan pasti beda-beda. Jadi yang paling penting sih sebenarnya diomongin sama pasangan. Nah kalau udah tahu apa yang mau dicapai, kita setting goal-nya secara realistis juga gitu. Kita juga tadi pertama goal setting, pertama ngomong sama pasangan, terus juga teman-teman kan sudah budgeting pastinya, jadi udah tahu juga sebenarnya tiap bulan itu ada sisa uang berapa. Nah sisa uang berapa yang bisa ditabung itu kan sebenarnya teman-teman bisa kira-kira. Sebulan sisa misalkan 2 juta, setahun ada 12 bulan, berarti by end of this year aku punya 24 juta. Kalau aku mau nikah dengan budget 100 juta, misalkan berarti aku harus tunggu 5 tahun lagi. Gitu. Nah, ketika udah tahu, tinggal kita mainin variabelnya, apakah nikahnya mau ditunda, gitu kan, untuk benarkah perlu nikah 100 juta dan 5 tahun lagi, atau misalkan nikahnya dimurahin. Oke, aku nggak mau nikah 100 juta deh, aku nikah 50 juta aja di restoran. Tapi yang penting nikahnya bisa lebih cepat, misalkan 2 tahun lagi. Nah, itu balik lagi ke ini sih, gimana kita ngaturnya sama pasangan kita gitu. Karena prioritas tiap orang kan pasti ada sendiri-sendiri. Nah, yang aku rasa penting untuk dilakukan, satu lagi ya tadi setelah goal setting, kemudian budgeting, terbuka sih sama pasangan, itu juga penting banget. Setelah menikah dan sebelum menikah, justru setelah menikah keuangan harus makin kompak. Karena nah ini juga aku nggak tahu ya, karena ada keluarga-keluarga yang kebijakannya adalah oke, keuangan diatur salah satu pihak, misalkan suaminya atau istrinya gitu, terus pihak yang lain hanya pegang uang saku. Jadi nggak tahu sama sekali gitu. Atau ada juga yang masing-masing punya portfolio gitu, suaminya punya portfolio investasi, istrinya juga punya portfolio investasi, jadi nggak ngomongan. Nah, aku nggak ngerti ya yang seperti itu. Cuman kalau buat keluarga kita sih yang works adalah ya udah semua terbuka. Claudia tahu gajiku berapa, aku tahu gaji Claudia berapa. Tiap bulan pada saat habis gajian kita bahas sama-sama apa yang lagi murah nih, apa yang kita bisa beli gitu untuk bulan ini untuk investasi. Itu sih mungkin ya tahapan-tahapan untuk jalanin hidup frugal versi kita. Oke, menarik banget nih. Nah,
bicara sedikit soal dana pensiun. Tadi kan sempat disinggung juga nih Mas Sam tentang dana pensiun. Nah, kalau menghitung dana pensiun versi Mas Sam tuh gimana sih? Apakah Mas Sam juga menggunakan 4% rules atau Mas Sam dan Ciklau punya punya cara lain untuk menghitung kebutuhan dana pensiun? Karena kan ada yang bilang juga 4% rules sekarang udah nggak terlalu relevan lagi karena nggak memperhitungkan faktor inflasi dan lain sebagainya. Nah, gimana Mas Sam? Nah, jujur aku juga masih belajar sebenarnya untuk pensiun ini. Jadi sebenarnya yang kita lakukan sementara ini untuk angka financial independence, angka FI kita, gitu. Kita hitungnya memang dari 4% rule, gitu. Jadi as simple as pengeluaran sebulan berapa dikali 12, kemudian dikali 25, gitu kan. Nah, tentu angkanya bisa bergerak tergantung dari pensiunnya mau kapan. Karena kami pensiunnya rencananya di umur 35, which is kurang lebih 3 tahun lagi. Jadi mungkin secara inflasi atau maupun faktor time value of money ya Mas, kalau nggak salah ya, betul. penyebutannya ya. Itu mungkin tidak terlalu bermain karena jarak kami sekarang dengan pensiun nggak terlalu jauh. Gitu. Nah, tentu saja akan berubah lagi ceritanya kalau nanti anak sekolah atau mungkin 10-20 tahun ke depan seperti apa gitu kan. Kita negara berkembang jadi kan inflasi lebih sadis ya daripada negara yang udah maju gitu. Nah, itu aku aware sih gitu. Tapi jujur untuk ngitungnya untuk saat ini kita mau kejar dulu angka yang dari 4% rule-nya. Kita mau dapetin itu dulu sebagai milestone. Nah, habis itu apakah kita benar-benar mau resign terus kemudian keliling dunia gitu ya, naik kapal pesiar gitu, mungkin juga enggak gitu. Karena sama-sama masih muda, sama-sama masih bisa kerja. Jadi yang kita pikirkan mungkin lanjut kerja gitu ya. Jadi lanjut kerja tapi mindsetnya udah beda gitu. Mindsetnya dengan pemikiran bahwa saya kerja di sini karena I choose to be here. I don't have to be here but I choose to be here. I work here because I like the job. Karena saya memang suka kerja di sini, tapi apakah saya butuh uangnya? Sebetulnya tidak, karena saya sudah punya reserve versi saya gitu. Atau mungkin another option adalah ya udah resign, kemudian ngonten, bikin blog, nulis gitu. Karena kebetulan dari sisi sini juga sudah lumayan menghasilkan gitu. Nah, sekarang kan istri udah mulai bantu-bantu juga kan. Jadi dari sisi admin, scheduling itu. Kalau Mas Rifan ada tim, nah kita two man team lah, kita tim pasangan suami istri. Gitu. Yes. Jadi kayak gitu plan-nya intermediary ya, sambil jalan. Tentu aku perkaya ilmu lagi kan, karena ada yang bilang juga jangan 4% tapi 6%, atau ya dan lain-lain gitu. Jangan berhenti bekerja lah segala macam. Jadi alirannya kan juga macam-macam ya Mas. Kalau dilihat juga ada fat FI, ada slim FI, apa gimana aku juga ngerti. Jadi ada yang katanya retire tapi jangan retire, jadi kamu tetap kerja tapi cari kerjaan yang gampang, misalkan seminggu 3 kali. Jadi sebenarnya we're keeping our options open. Yes. Yang satu hal yang pasti kan ada Hana kan, ada anak juga sekarang. Jadi at least for the next 17 years we are grounded to an area kan, kita nggak mungkin kan besarkan dia sambil keliling dunia gitu ya. Buat kita sih it's not an option. Jadi kita mau dia punya akar lah di satu komunitas gitu, dan kita lihat di Bintaro ini lumayan lah gitu komunitasnya untuk sekolah, untuk bertumbuh. Jadi at least for the next 17 years kita nggak mungkin cabut akar kita tiba-tiba kemana, ke Thailand atau ke Bali gitu, kayaknya sih enggak. Jadi why not, mungkin sementara menungguin anak beres bertumbuh sampai kuliah gitu ya, mungkin kita di sini dulu gitu. Kita di sini dulu make money and all that. Gitu sih. Jadi jawabannya maaf tidak konkret, tidak membantu, cuman karena memang gue juga masih meraba-raba gitu ke depannya mesti gimana gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang tadi mungkin agak sedikit bingung atau belum familiar dengan tadi kan Mas Sam sempat bilang tuh ada pengeluaran bulanan kali 12 kali 25, 12 itu apa, 25 itu apa. Jadi 12 itu, koreksi kalau saya salah ya Mas Sam ya. 12 itu yang dimaksudkan Mas Sam adalah 12 bulan. Jadi kan pengeluaran bulanan ya dikalikan dengan 12 bulan. Nah, 25 itu adalah 25 tahun. Misalkan contoh, kalau pengeluaran bulanan adalah 4 juta misalkan, biar gampang hitungnya ya. 5 juta deh, 5 juta.
kali 12, berarti kan 60 juta. 60 juta dikali 25 itu berarti sekitar 1,5 juta. Ya, sekitar Miliar. 1,5 miliar, betul. Ya, jadi itu maksudnya Mas Sam tadi. Nah, yang saya mau kulik dikit nih Mas Sam. Kalau itu kan tadi versinya Mas Sam, berarti kan sekarang masih pakai yang 4% rules nih, Mas Sam. Nah, tapi tadi kan ada dimension juga yang dimaksud dengan pengeluaran bulanan, apakah current expense atau desired expense, kayak misalkan nih atau future expense maksudnya. Jadi misalkan sekarang X, tapi kan nanti misalkan dengan Hana masuk sekolah atau misalkan nanti ada rencana menambah anak, itu kan pasti akan berbeda tuh. Nah, yang dihitung itu dari current atau future-nya, Mas Sam? Kalau kita mungkin bisa bilang sudah ada di titik di mana kurang lebih kita sudah comfortable dengan expense kita sekarang mungkin for the next 10 to 15 years. Jadi artinya selama Hana minimal sampai di SMA ya, minimal sampai di SMA kayaknya pengeluaran bulanan kita nggak akan bergerak jauh dari pengeluaran yang sekarang. Karena sekarang tuh juga sebenarnya big part of our expense itu dari Hana ke daycare. Ini budgetingnya udah pernah aku share, sekitar 4,5 juta sekarang dia ke daycare gitu. Nah, kita belajar dari cerita teman-teman gitu ya. Kemarin makanya Mas Rifan aku juga tanya soal sekolah anak itu juga sebenarnya benchmarking Mas, pengen tahu juga gitu. Seiring berjalannya waktu nanti ketika dia masuk SD SMP seharusnya tidak semahal itu. Sekarang jadi mahal karena dia kan full time di daycare dan dikasih makan sehari 3 kali kan. Gitu. Nanti kalau udah butuh less care kita asumsikan mungkin bisa lebih murah dari itu untuk biaya sekolahnya. Nah, kalau untuk kuliah ya memang different story ya, karena mungkin kita mau kuliahin ke luar negeri atau kita berharap dia dapat beasiswa itu juga. Jadi untuk kuliah kita masih mau bahas nih, aku sama istri masih mau bahas apakah kita perlu set another fund gitu ya, on top of this retirement fund yang kita punya, apakah kita harus siapkan education fund lagi. Tapi kalau untuk ditanya expense bulanan, harusnya nggak bergerak jauh sih dari yang sekarang kita udah spend. Kebetulan kan memang ya itu sudah ada di posisi di mana kita udah kerja 10 tahun, udah hidup bersama-sama sebagai suami istri dari 2014, jadi kurang lebih udah tahu gitu pattern spending masing-masing, dan kayaknya kita cukup comfortable untuk bilang angka budget kita bulanan sekarang kayaknya nggak akan bergerak jauh untuk 10 tahun ke depan. Ini udah termasuk asuransi juga untuk aku dan istri, gitu. Jadi kayaknya sih udah mengcover semua, mudah-mudahan nggak ada yang lupa kehitung. Oke, menarik Mas Sam. Nah, bicara soal investasi nih sekarang Mas Sam. Nah, kalau Mas Sam juga kan udah aktif invest juga. Nah, mungkin boleh cerita nggak sedikit perjalanan investasinya ketika tadi kan seperti mention sedikit awalnya mulai dari menabung emas dan deposito. Nah, sekarang mungkin instrumennya udah lebih banyak. Nah, perjalanan investasi Mas Sam versinya Mas Sam dan Ciklau tuh seperti apa, Mas Sam? Oke. Jadi aku orangnya lumayan suka belajar, lumayan suka coba-coba gitu kalau ada instrumen investasi baru. Sementara kalau istri lebih konvensional ya, lebih konservatif. Dia ya sampai sekarang bahkan kita masih punya instrumen deposito setelah 10 tahun kerja gitu. Kalau orang-orang kan bilang taruh aja di RDPU, reksadana pasar uang, ngapain punya deposito segala macam. Nah, tapi susah, makanya kalau investasi kita kan nggak bisa bilang harus seefisien mungkin uangnya gitu. Uangnya harus bekerja sekeras mungkin, betul, tapi juga ada psychological side ya yang kita juga harus handle gitu. Jadi balik lagi ke ceritanya ya, seiring berjalannya waktu kan awalnya uang ditaruh semua di deposito dan emas gitu ya. Seiring berjalannya waktu aku mulai kenal reksadana. Waktu itu juga masih lihat reksadana tuh, ada reksadana saham, ada merek ini, merek itu, berbagai merek. Jadi masih coba-coba juga gitu. Oh, ini performance-nya 3 tahun terakhir bagus, 10 tahun terakhir bagus, segala macam. Nah, jadi punya reksadana, kemudian dengan adanya supermarket reksadana online gitu ya, banyak aplikasi-aplikasi online, jadi kita mulai juga
punya portfolio yang cukup besar di situ. Terus nyoba-nyoba peer-to-peer lending juga gitu, karena kita lihat returnnya lumayan. Basically yang kita kejar adalah kalau berdasarkan 4% rule kan, as long as kita make at least 7% per tahun, 4%-nya di draw down, 3%-nya diinvestin kembali. Secara matematika kan katanya uangnya nggak pernah habis. Jadi kita nggak yang harus 20% per tahun atau gimana, nggak sih gitu. Kita pokoknya selama 7%-nya meet year on year, ya udah gitu. Kita cukup happy dengan hasil itu gitu. Nah makanya 2019 2020 tuh banyak belajar dari satu channel YouTube. Ini mungkin teman kita juga Mas, Pak Dodi, bicara investasi. Aku banyak belajar dari beliau. Dia kan kalau Pak Dodi kan alirannya index fund investing. Betul. Dan ya John Bogle, kemudian siapa lagi ya kalau index fund tuh ya jadi fire community ini kan sebenarnya sangat big on index fund investing gitu ya. Nah, kalau buat aku sendiri, aku saat ini juga kayaknya itu yang pas buat aku. Kayaknya gaya itu yang pas buat aku, karena aku sendiri nggak terlalu suka baca laporan keuangan, ya nggak hobi, kan ada yang suka gitu ya, ngulik gitu. Kalau Mas Rifan kayaknya suka pilih-pilih saham, cari yang sehari-hari, gitu. tiap Hobi hari. kan. Kalau aku hobinya beda, gitu. Hobi konten, nulis, bikin video. Jadi kayaknya I know what I don't know gitu ya. Aku tahu aku tidak sepintar itu dan tidak seteliti itu. Jadi ya udah cari yang autopilot, dan kayaknya model index fund investing ini buat aku works gitu. Jadi saat ini portfolio kami 40% ada di saham, itu sahamnya bukan saham yang beli langsung tapi di index fund investing most of it. Kemudian another 50% itu di peer-to-peer lending, di peer-to-peer lending, tapi mungkin kita akan pelan-pelan phasing out dari peer-to-peer lending, mungkin akan lebih banyak di index fund, karena tightening regulation juga, terus capek juga dapetin email non-performing, udahlah index fund aja semua daripada aneh-aneh ya. Nah terus sekitar 10% sisanya itu ada sedikit di emas, di deposito untuk dana darurat, sama kita ada sedikit di aset kripto, tapi sedikit sekali sih. Gitu. I see. Oke. Nah, bicara soal investasi juga nih Mas. Ini kan mungkin banyak teman-teman yang sekarang juga sama nih, masih bekerja, kemudian lagi berupaya untuk supaya bisa lebih rutin buat investasi. Nah, mungkin Mas Sam bisa kasih tips and trick gimana sih supaya teman-teman yang saat ini bekerja itu bisa rutin untuk mengalokasikan dananya ke investasi, karena banyak yang belum bisa nih untuk mulai rutin invest gitu kan. Nah, gimana sih caranya buat teman-teman yang masih bekerja itu bisa rutin untuk investasi? Ini biasanya kalau ada brand yang sponsor nih, ini bridging nih untuk masuk aplikasi saya gitu ya. Bercanda. Kalau buat saya mungkin, kalau buat aku mungkin investasi itu terutama buat yang masih kerja ya, the first 10 years of my career, jadi dari lulus kuliah sampai sekarang, atau mungkin the first 5 years deh. The first 5 years itu aku significant improvement dari income aku itu tidak dari investasi di pasar modal, tapi aku berinvestasi ya, gimana ya cara menyampaikan, maksudnya aku investasi ke diriku sendiri. Aku melakukan, aku mencari tahu gaji seorang dengan profesi dan portfolio karir seperti aku sekarang harusnya berapa, apakah aku underpaid atau sudah overpaid. Aku juga berstrategi membayangkan kira-kira kalau di dalam profesi aku gaji yang paling high paying itu jadi posisi apa di dalam industri HRD gitu. Aku juga melihat industri mana yang lagi hot. Aku masuk ke banking kan Mas, mulai karir di banking stabil kan, abadi gitu ya. Cuman juga memang kita lihat 3 tahun 4 tahun terakhir kan banking decline ya, terutama sisi retail banking karena dihajar habis sama fintech sama digital banking gitu. Jadi aku mulai juga berpikir harus kemana nih karirku selanjutnya. Makanya sekarang aku pindah ke e-commerce juga gitu. Kerjanya di e-commerce nggak di banking lagi. Nah, jadi menurutku hal itu yang harus teman-teman lakukan justru di 5 tahun pertama karir gitu ya.
dan nggak usah jadi riset gitu, riset bagaimana caranya gajiku naik, gimana caranya supaya income-ku ditambah gitu. Dan nyari tambahan income itu macam-macam caranya, bukan selalu dengan masuk ke pasar modal gitu kan, puterin gitu. Logikanya adalah ketika modal kita untuk investasi baru 5 juta, dapat keuntungan 5% itu cuma 250.000 gitu ya. Udah capek-capek baca cat segala macam, keuntungannya cuma segitu kan capek gitu ya. Dibandingkan uang modal kita udah misalkan 50 juta atau 5 miliar ya lain cerita gitu. Jadi aku sih believer bahwa justru di awal-awal karir fokusnya harusnya meningkatkan income kita gitu. Nanti sambil jalan pelan-pelan sambil belajar silahkan gitu ya, sambil belajar silahkan, tapi dalam pengalaman aku dan istri kita justru exponential increase dari income itu 5 tahun pertama karir itu dari pindah kerja atau dari promosi gitu. Nah juga mungkin another thing aku mau sampaikan ketika kita berkarir itu jangan berpikir bahwa jadi karyawan itu sesuatu yang kurang atau aduh sesuatu yang gue masih kerja sama orang gitu ya. Biar bagaimanapun juga lu masih jongos orang gitu kan, kita suka dengar ya narasi-narasi gitu ya, apa dari orang tua atau dari paman atau dari siapa gitu. Nah, aku mau encourage teman-teman yang hari ini yang mungkin sampai minder ketika dengar itu, jangan minder gitu. Kamu juga bisa kok bangun kekayaan, bangun bebas finansial dari jadi karyawan. Malah aku nikmat sekali merasakan hidup sebagai karyawan. Kan papaku business owner kan, dia punya furniture lah, dia usaha furniture gitu. Itu pusing gitu Mas, ngurusin gaji karyawan, ngurusin karyawan kecelakaan pada saat kerja gitu, ngurusin karyawannya ngambek lah segala macam, kerjaan diretur gitu kan, mebel kan harus kerja rapi segala macam ya. Jadi sedangkan aku jadi karyawan nikmat sekali gitu, masuk kerja jam 9, pulang kerja jam 6, habis itu tidur nyenyak. Besok perusahaan menjadi apa ya itu urusan bukan urusanku gitu kan, kasarnya gitu. Jadi itu jadi karyawan juga jalan yang sama nikmatnya dan sama terhormatnya untuk mengumpulkan kekayaan, dan teman-teman tidak perlu minder dengan profesi teman-teman sekarang. Yang perlu dilakukan adalah kalibrasi goal dengan diri sendiri ataupun pasangan kalau sudah ada, dan yang kedua budgeting tadi gitu, sehingga kita tahu jarak kita antara goal kita berapa tahun lagi berdasarkan uang yang kita bisa kumpulin. Mungkin itu kali Mas tipsnya. Oke, nah menyesuaikan diri dengan pasangan, Mas Sam. Nah ini kan kadang juga banyak yang antara suami dan istri itu nggak satu goal soal keuangan, apalagi soal investasi. Misalkan nih kayak tadi Mas Sam cerita kalau Ciklau lebih konservatif, lebih menaruh di deposito. Misalkan kalau Mas Sam lebih open, lebih mau explore terhadap misalkan tadi beberapa instrumen yang baru, ya kan? Ada saham, kemudian ada kripto, ada NFT gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya antar pasangan ini bisa agree, bisa ini nih yang akan kita ambil, karena banyak juga nih di rumah tangga yang kalau kita lihat akhirnya cekcok ya karena nggak satu visi. Nah itu gimana tips-tipsnya, Mas Sam? Kalau dari sisi aku, again ini sharing ya, selalu sharing, dan aku juga agak selalu challenge gitu kalau diminta memberikan tips atau apa, karena apa yang berhasil di keluarga aku belum tentu berhasil di keluarga teman-teman gitu kan ya. Tapi let's share based on experience gitu ya, based on our journey. Jadi kalau aku sih berpikirnya dari awal ketika pacaran pun sudah berpikir bahwa aku akan menikah dengan perempuan ini gitu ya, dengan orang yang aku sangat cintai dan aku sangat kagumi pada saat pacaran itu gitu. Dan ya seharusnya rasa kagum dan rasa sayang itu tidak luntur gitu kan, seiring berjalannya waktu justru harusnya semakin diasah gitu. Nah jadi dalam perjalanan kita bangun hubungan pun aku percaya sih sebaiknya transparan aja gitu, transparan dengan penuh kerendahan hati, kita bisa ngakuin bahwa oh iya memang kamu tuh
di antara kita yang juara nasional akunting, itu kebetulan kau nih dulu SMA juara nasional akunting, itu kamu bukan aku gitu. Jadi obviously untuk urusan-urusan keuangan, untuk urusan berhemat, untuk urusan ngatur duit dan segala macam, I'd better listen to you gitu. Karena ya balik lagi, I know what I don't know. Aku harus jadi orang yang sederhana, simple aja. Kalau memang nggak ngerti, ya bilang nggak ngerti. Belajar dari orang yang lebih ngerti, atau kasih tahu, biarin orang yang lebih ngerti ini ngerjain. Jadi mungkin tips pertama adalah being transparent with your spouse, being able to say aku nggak bisa. Atau kalau kamu lebih bisa, ya jangan sok tahu. Gitu. Ke pasangan bisa mengajarkan dengan cara yang kira-kira pasangan bisa terima. Gitu. Jadi ya itu. Terus setelah kita transparan, terbuka, gitu kan ya, baru kemudian goal setting bareng-bareng. Sebenarnya tipsnya sama gitu antara Gen Z maupun dengan pasangan yang sudah punya pasangan mau mengatur keuangan di keluarga. Sebenarnya tipsnya sama, tapi jadi setelah terbuka, setting goal sama-sama, gitu, aku menemukan ternyata goal itu tidak berhenti hanya sampai kita punya harta benda dan kita nikah dan punya anak, selesai gitu. Ternyata goal itu makin umur justru makin asik gitu ya, karena kita bisa bayangin, wih kalau duit gue udah segini gue udah bisa resign, terus habis resign gue mau buka usaha apa, gue mau bikin apa gitu. Jadi nah goal-goal itu yang akhirnya di-share dengan pasangan, dengan istri, dan kalau memang dia ya kita share semuanya gitu ya. Ada tentunya hal-hal yang istri suka, ada yang istri nggak suka. Bukan berarti ketika istri nggak suka kita nggak di-approve gitu ya. Bukan kayak dia posisinya di atas kita harus minta approval, bukan gitu. Menurutku kita out of mutual respect, sama-sama saling menghormati, kita nemukan jalan yang terbaik buat kita berdua gitu. Kayak gitu. Kalau dia melakukan sesuatu yang aku nggak suka pun kita harus bisa ngomong, sehingga terciptalah kehidupan yang enak gitu buat kita berdua dalam goal yang kita mau capai gitu. Kalau yang satunya goalnya mau rumah yang besar, yang satunya goalnya mau rumah kecil, ya kan susah gitu ya. Itu harus ketemu di tengah. Gitu. At the end of the day kan memang ya namanya udah hidup sebagai suami istri. Ya inilah mungkin salah satu pengorbanan gitu yang harus dilakukan, gimana goal kamu disesuaikan sama goal pasangan gitu. Terus budgeting tadi. Jadi yang ketiga, setelah pertama transparan, buka, yang kedua goal setting bareng-bareng, yang ketiga budgeting. Nah, budgeting itu tidak merepotkan sih sebenarnya. Jadi justru jadi rutinitas yang nikmat gitu buat kita ya. Sekarang tiap kali kita gajian, kita duduk bareng gitu, masuk uang segini nih. Ada sedikit juga nih tambah-tambahan dari side job misalkan. Jadi sebulan ini kita punya duit segini, kita mau apain? Ya itu jadi sesuatu yang enjoyable ya, karena kita bisa lihat gitu ya achievement kita udah sampai mana sama-sama. Aku mungkin Mas Rifan juga lakukan ya sama istri. Jadi lihat kan net worth setiap bulan berapa, bertambah tabungannya gitu kan. Terus jadi ada timeline-nya, kira-kira kapan nih aku mencapai angka financial independence yang aku kejar-kejar gitu. Jadi itu justru jadi satu wadah di mana aku sama istri bisa saling dekat, bisa saling terbuka, dan makin mantap lagi sama goal yang udah di set. Jadi mungkin itu tiga tips itu. Oke, thank you banget Mas Sam tips-tipsnya. Jadi buat teman-teman yang dengerin ini juga bisa mempraktekkan nih di rumah ya, tips-tips kalau misalkan ada selisih dengan pasangan. Nah, jalan keluarnya tadi udah disampaikan sama Mas Sam nih. Nggak kerasa udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Thank you banget Mas Sam. Ini by the way aku pengen summarize sedikit kali ya dari hasil diskusi kita pagi ini. Banyak banget belajar dari Mas Sam juga. Tadi beberapa notes yang aku dapat dari Mas Sam. Yang pertama adalah soal frugal living ya. Frugal living itu bukan cuma soal hemat semua pengeluaran ditekan, tapi frugal living is all about menjalankan hidup secara cermat gitu ya. Jadi ini ada bukan soal hemat tapi soal cermat ya. Jadi soal menentukan pilihan begitu ya Mas Sam ya. Oke, Mas Sam, ini kalau misalkan teman-teman mau
keep in touch dengan Mas Sam, Oh ya, ya itu kira-kira bisa ke mana, Mas Sam? Oke, jadi teman-teman bisa follow aku di Instagram, bisa search Samuel Ray atau masukin nama Instagramnya SRL789, atau bisa juga search kita di YouTube Samuel dan Claudia. Kalau di Instagram aku sendirian, kalau di YouTube aku kontennya bareng sama istri, jadi bisa search Samuel dan Claudia, nanti ya bisa ketemu channel kita di situ. Oke, ya. Thank you Mas Sam buat sharingnya, buat Thank you juga waktunya. Mas Rifan buat waktunya sudah diizinkan sharing di Sama, channel Mas Rifan. sama-sama Mas Sam, sehat-sehat selalu buat keluarga ya Mas Sam ya. Oke teman-teman, itu tadi Money Discussion episode kali ini ya, semoga bermanfaat untuk kalian ya. Next siapa lagi yang mau kita undang nanti bisa share di kolom komen. Oke, thank you semuanya. Bye bye.